Halo semuanya, balik lagi di channel Todopedia. Nah, jadi video ini bakalan jadi episode yang pertama dari Saham Bank Series. Dimana di series, di playlist ini kita bakalan bahas saham-saham yang ada di sektor perbankan. So, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia, terutama series saham bank ini. Nah, di episode yang pertama ini kita bakalan bahas tentang saham BBNI sama BBCA. Nah, gimana update fundamentalnya BBCA sama BBNI dan berapa harga wajarnya? Simak jawabannya di video ini. Oke, pertama kita lihat BBNI. Laba bersihnya BBNI di tahun 2022 ini tumbuh 68% year on year yang didorong dari net interest income yang tumbuh 8% year on year. Terus operating income-nya sama PPOP-nya itu tumbuh 10% year on year. Terus provisioning-nya kita lihat di sini ya, ini juga turun. Next, kita lihat di sini aset sama pinjaman atau loan-nya juga naik. Terus casa atau dana murahnya naik dan time deposit-nya turun. Ini bagus ya, karena kalau dana casanya nambah, plus time depositnya itu berkurang, itu bisa ngurangin beban bunganya BBNI buat kedepannya, dan itu bisa bantu buat numbuhin pendapatan sama labanya BBNI. Oke, sekarang kita lihat di sini. Laba yang naik ngebuat price to earning-nya BBNI ini turun jadi 9 kali, terus price to book value atau PBV ada di 1,25 kali. Apakah ini murah? Mungkin aja. Tapi kita nggak tahu ya, nanti kita bakal hitung valuasi wajarnya BBNI berdasarkan potensi growth dari EPS-nya BBNI buat kedepannya. Secara profitability, return on equity atau ROE ini lumayan bagus di 14,9%, terus NIM-nya juga bisa dibilang cukup moderat ya di 4,8%. Ini NIM yang nggak terlalu tinggi, tapi juga nggak terlalu rendah. Cost of fund di 1,5%, ini rendah dan ini bagus. Dan ini karena casa rasionya yang tadi udah gue jelasin ya, itu naik dari 68 sampai 69% untuk BBNI. Biasanya segitu, tapi sekarang naik ke 72%. Non-performing loan ada di 2,8% dan ini juga bagus. Terus loan to deposit rasionya juga cukup solid di 84%. Terus capital adequacy ratio atau CAR ada di 19% dan ini lumayan oke. Terus cost to income rasionya ada di 42%. Ini juga lumayan bagus ya karena bisa dijaga di bawah 50%. Terus komposisi kreditnya BBNI ini masih sama kayak sebelum-sebelumnya. Jadi setengahnya itu disalurin ke korporasi. Terus sisanya ada ke usaha menengah, ke consumer juga ada, ke usaha kecil juga ada, sama ke anak usaha itu yang paling kecil porsinya. Nah, kalau kita bedah lebih detail kreditnya si BBNI, di sini kita lihat ya kalau kredit korporasinya itu mayoritas disalurin ke korporasi private atau korporasi swasta. Sedangkan yang SOE atau korporasi BUMN itu porsinya cuma sedikit. BBNI kedepannya juga masih terus ngembangin digital bankingnya mereka dengan perluas ekosistem digital, penetrasi ke fintech sama e-commerce, sama ngembangin yang namanya branchless banking. Harapannya, layanan-layanannya BBNI, baik itu tabungan ataupun kredit, ini bisa diakses sama nasabahnya dengan lebih gampang, bisa di mana aja dan kapan aja, tanpa perlu pergi ke kantor cabangnya BBNI. Nah, dengan kayak gitu, harapannya nih, dengan adanya digital banking, ini makin banyak rekening tabungan dana murahnya BBNI, plus juga makin banyak kredit yang bisa disalurin sama BBNI. Plus itu juga bisa bantu numbuhin pendapatannya BBNI dari segi transaction fee. Nah, manajemennya BBNI ini bikin proyeksi kalau untuk tahun 2023 ini kreditnya bakalan tumbuh sekitaran 7-9%. Terus net interest margin atau NIM bakalan di atas 4,7% dan credit cost itu di bawah 1,5%, yang sebelumnya bisa sampai 1,9%. Jadi dari sini kita dapat gambaran ya kalau BBNI ini masih punya potensi untuk terus tumbuh dan makin efisien buat kedepannya. Nah, sekarang kita bakal hitung harga wajarnya BBNI. Kalau kita pakai rata-rata price to earning 10 tahun terakhir di 13 kali, terus dikaliin EPS yang sekarang, kita dapat harga wajarnya itu ada di 12.700. Nah, pertanyaannya, berarti BBNI bisa dong ke 12.000? Jawabannya ya bisa-bisa aja, mungkin aja. Tapi kita kali ini bakal hitung sekali lagi harga wajarnya BBNI itu dari potensi dividen sama capital gain yang kita bakalan dapat dari BBNI atau sebutannya dengan cara discounted dividend model. Oke, pertama kita buat proyeksi pertumbuhan dari EPS-nya BBNI. Kita nggak tahu laba BBNI ke depannya itu bakalan tumbuh berapa persen, jadi kita perlu buat asumsi. Tapi manajemennya BBNI tahun lalu sama tahun ini
dia proyeksiin pertumbuhan untuk jumlah kreditnya BBNI itu ada di sekitaran 7-10%. Nah, kita asumsiin aja ya kalau labanya itu bakalan tumbuh sama dengan pertumbuhan kreditnya. Jadi kita ambil aja dari 7-10%, kita ambil angka tengahnya ya, 8%. Terus kita taruh di skenario middle case. Untuk low case, kita asumsiin aja growth-nya BBNI itu ke depannya malah bakalan melambat jadi cuma 4%. Terus untuk high case, kita asumsiin growth-nya BBNI ini bisa ngegas ke 12% per tahun. Next, untuk valuasi price to earning di tahun ke-10 nanti, kita pakai aja asumsi 13 kali price to earning untuk middle case, karena itu kan tadi rata-rata price to earning-nya BBNI selama 10 tahun terakhir. Jadi anggap aja, untuk 10 tahun ke depan rata-rata PE-nya ya segitu juga. Terus untuk low case kita pakai 11 kali, untuk high case kita pakai 15 kali. Next, untuk dividend payout ratio, secara historis BBNI ini dividend payout-nya ada di 25%. Jadi kita asumsiin aja payout 25% untuk 10 tahun ke depan. Terakhir, untuk return on investment, kita mau return yang tinggi ya buat BBNI. Kita mau return 14% per tahun dari BBNI supaya kita bisa ngalahin return dari IHSG. Terus selain itu, BBNI ini kalau dibandingin sama bank-bank besar yang lain, dia ini cenderung lebih rawan ya sama gejolak ekonomi. Jadi resiko investasi di saham BBNI ini relatif lebih gede dibandingin sama bank-bank yang lain. So, karena resikonya lebih gede, kita mau return yang lebih gede juga. Oke, setelah kita buat asumsinya, sekarang kita lihat ya. Untuk skenario low case, harga wajarnya ada di 5.850, middle case ada di 8.500-an, dan untuk high case itu ada di 12.300 harga wajarnya. So, kalau kedepannya BBNI ini EPS-nya bisa tumbuh minimal 12% per tahun, berarti bener ya, harga wajarnya BBNI itu emang ada di kisaran 12 ribuan. Jadi mungkin aja kalau BBNI ini sahamnya kedepannya masih akan naik terus sampai ke area 12 ribuan. Cuma gue sendiri ya, gue lebih yakin sama skenario middle case. Jadi perkiraan gue BBNI ini kedepannya bisa tumbuh labanya itu paling nggak 8%-an per tahun. Jadi kalau menurut gue, fair value-nya BBNI itu ada di sekitaran 8.500. So, gue bakal tunggu ya BBNI ini turun ke 8.000 sampai 8.500-an. Baru dari situ gue bakal pertimbangin lagi buat buy. Dan kalau dia masih bisa turun lagi ke bawah 8.000, itu bakalan jauh lebih bagus lagi. Next, kita ke BBCA. BBCA ini kinerjanya keren banget sepanjang tahun 2022 dengan net profitnya yang nyentuh 40 triliun rupiah dan tumbuh 29% year on year. Nah, ini didorong dari operating income-nya yang naik 11%, PPOP yang naik 13% year on year, sama beban provision yang turun sampai 51%. Terus kita lihat di sini, valuasi price to earning di 25 kali sama price to book value atau PBV di 4,7 kali. Ini valuasi yang kelihatannya mahal ya, tapi nanti kita bakal lihat berapa harga wajarnya BBCA berdasarkan potensi growth EPS-nya BBCA buat kedepannya. Dari sisi profitability, return on equity-nya ini tinggi banget ya, di 21%, terus net interest margin atau NIM ini ada di 5,3%. Ini juga termasuk tinggi ya, di atas 5% NIM atau net interest margin itu udah tergolong tinggi. Terus cost of fund-nya ini kecil banget ya, cuma 0,8%, ini bagus banget dan itu karena casanya BBCA yang tinggi banget sampai 81%. Artinya BBCA ini efisien banget dari segi beban bunga yang harus mereka bayar ke nasabah. Non-performing loan atau kredit macetnya BBCA cuma 1,7% dan ini bagus banget, artinya asetnya BBCA ini dalam kondisi yang sehat. Terus loan to deposit rasionya BBCA ada di 65%, yang artinya BBCA ini cuma pakai 65% dana yang mereka deposit untuk disalurin ke kredit. Nah, kalau kita perhatiin ini sebenarnya keren banget ya. Soalnya meskipun nih BBCA cuma nyalurin 65% dana yang mereka simpan, yang mereka deposit itu ke kredit, tapi nyatanya bisa punya laba bersih sama return on equity yang gede banget. Padahal ya, makin gede LDR atau loan to deposit ratio, harusnya potensi profitnya itu makin gede juga karena makin banyak kredit yang disalurin. Dan gitu juga sebaliknya, kalau LDR-nya kecil, artinya potensi profitnya juga bakalan kecil. Dan bank-bank lain itu LDR-nya biasanya sampai 80%-an. Tapi tetap aja ya, nyatanya BBCA ini masih lebih unggul daripada bank-bank lain dari segi profitability. Terus capital adequacy ratio atau CAR yang tebel banget ya di 25% sama cost to income ratio atau CIR yang cuma 33%. Ini nunjukin kalau BBCA ini bank yang efisien banget dari pengeluaran sama penggunaan modalnya.
Jadi dari sini kita dapat gambaran ya, kalau BBCA ini bank yang punya economic mode yang kuat banget, dimana dia nggak perlu ngeluarin banyak duit buat cetak profit yang gede. Selama 10 tahun terakhir, dari tahun 2012, kita lihat di sini ya, BBCA ini pertumbuhan pendapatan sama labanya bener-bener konsisten banget dari tahun ke tahun, dengan growth rate yang bagus juga. Jadi nggak cuma efisien, tapi BBCA ini kinerjanya juga konsisten banget. Next, kalau kita lihat komposisi kreditnya, 45% kreditnya BBCA itu disalurin ke korporasi. Jadi ini segmen yang paling gede porsinya. Terus segmen komersil sama UKM itu 29%, sama terakhir segmen consumer porsinya cuma 24%. Nah, BBCA ini dari sisi digital bankingnya juga masih terus tumbuh. Terutama untuk BCA Mobile Banking, BCA Internet Banking, sama Bank Digital BCA atau BLU. Kelihatan di sini ya, volume transaksi sama nilai transaksi untuk BCA Mobile Banking ini pertumbuhannya gede banget. Ini pertanda bagus ya, artinya orang makin banyak dan makin percaya untuk pakai mobile bankingnya BCA, dan ini bisa jadi potensi growth juga buat BBCA dari segi transaction fee. Dan itu terbukti dari pendapatan fees and commissionsnya BBCA yang naik 13% year on year. Jadi bisa dibilang nih, digital banking termasuk BCA Mobile Banking, Internet Banking, sama Bank Digital BCA atau BLU ini bisa jadi mesin growth buat BBCA ke depannya. Overall BBCA ini kinerjanya keren banget, economic mode-nya kuat banget, dan prospeknya masih bagus buat ke depannya. Nah, tapi meskipun bagus, bukan berarti kita langsung hajar ke kanan. Kita mesti lihat juga ya, berapa harga wajarnya. Nah, kalau kita pakai data dari price to earning rata-rata 10 tahun terakhir yang ada di 23 kali, kita dapat harga wajarnya itu ada di 7.590, yang artinya BBCA di harga sekarang ini udah kemahalan. Nah, tapi kita bakal hitung harga wajarnya sekali lagi pakai discounted dividend model sama kayak BBNI tadi. Oke, sama kayak tadi, pertama kita buat dulu asumsi berapa growth dari BBCA ke depannya. Nah, selama beberapa tahun terakhir, growth-nya BBCA itu ada di kisaran 12-13% per tahun. Tapi kita perlu ingat ya, kalau BBCA ini udah jadi bank yang gede banget. Dan makin gede suatu perusahaan, secara natural itu growth-nya bakalan melambat. Jadi ada kemungkinan kalau BBCA itu growth-nya bakalan melambat. Jadi untuk asumsi growth-nya, untuk high case atau base case, kita pakai aja growth yang sama selama beberapa tahun terakhir. Anggapannya BBCA ini emang udah jadi perusahaan yang gede banget, tapi growth-nya itu masih dibantu sama digital banking mereka yaitu BLU. Jadi untuk high case kita pakai asumsi growth 12% per tahun. Untuk asumsi tengah atau middle case, kita asumsiin growth-nya BBCA itu bakalan melambat tapi masih lumayan oke. So kita pakai aja asumsi growth 9% per tahun. Dan untuk worst case, kita asumsiin growth-nya melambat secara signifikan jadi cuma 6% per tahun. Next, untuk PE atau price to earning. Price to earning ini secara jangka panjang bergantung sama tingkat growth dan economic mode-nya perusahaan. Makin gede growth, makin kuat economic mode, harusnya price to earning-nya itu makin gede. BBCA emang punya economic mode yang kuat, tapi dengan growth-nya yang mungkin akan melambat, ada kemungkinan price to earning-nya ke depannya itu bakalan menurun. Jadi kita pakai aja asumsi price to earning yang agak lebih konservatif. Jadi kita ambil rata-rata price to earning 10 tahun terakhir itu ada di 23 kali. Nah itu kita taruh di asumsi high case. Untuk middle case kita asumsiin price to earning-nya di tahun ke-10 turun jadi 20 kali. Dan untuk low case kita asumsiin price to earning-nya turun ke 17 kali. Next, untuk dividen payout ratio, BBCA secara historis ini punya dividen payout ratio di sekitaran 50%-an. Jadi kita asumsiin aja 50% dividen payout ratio untuk 10 tahun ke depan. Terakhir, untuk ROI atau Return on Investment, kita mau return yang bisa ngalahin indeks IHSG. Dan return IHSG itu kan ada di sekitaran 10-11%. So kita mau returnnya lebih tinggi dari itu ya, kita pakai aja return 13% untuk saham BBCA. Oke, kita udah buat asumsinya, sekarang kita lihat. BBCA per video ini dibuat ada di harga 8.700. Dan kita lihat di sini untuk low case itu harga wajarnya ada di 4.100, middle case di 5.900, sama high case itu ada di 8.500. So, kalau kalian percaya sama skenario high case ya, growth dari EPS-nya BBCA bisa minimal 12% per tahun untuk 10 tahun ke depan, berarti di harga sekarang nih di 8.700 ini udah cukup deket sama harga wajarnya yang ada di 8.500 untuk skenario high case. Tapi overall emang BBCA ini harganya kalau menurut gue masih kemahalan ya. Gue sendiri perkirain growth-nya BBCA ke depannya itu ada di kisaran 9-10%-an.
Jadi BBCA ini gue taruh ke watchlist di aplikasi sekuritas dan gue sendiri baru bakalan beli BBCA itu di harga 5.000 sampai ya maksimal 6.500-an. Oke ya, itu dia saham BBNI sama BBCA. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng ya, karena masih banyak episode-episode selanjutnya di seri saham bank di mana kita bakalan bahas emiten-emiten perbankan. Disclaimer ya, ini bukan ajakan atau perintah jual beli, tapi cuma analisa dan opini gue pribadi aja. Keputusan di tangan masing-masing dan jangan lupa do your own research. Oke, gue pamitan dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.